Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 kelas A akan membahas mengenai penerapan konsep game teori dalam pemilihan strategi kampanye politik. Baik, yang pertama ada Ahmad Jailani sebagai ketua, ada Muhammad Bima Agung sebagai anggota pertama, ada Yohana Rahmanita Mulyani sebagai anggota kedua, ada Mela Febriani sebagai anggota ketiga, dan yang terakhir ada Rika Ainil Fitri. Dalam menghadapi sebuah event politik seperti pemilu kada, sebuah partai politik pasti menginginkan agar pasangan calon yang diusung menjadi pemenang pemilu kada. Hal ini tentu merupakan sangat penting. Selain karena partai sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk pemenangan calon itu kampanye, jabatan politik sebagai kepala daerah juga sangat strategis untuk melakukan perubahan. Rumusan masalah yang didapat dari latar belakang tersebut yaitu 1. Bagaimana metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan pemilu kada. 2. Bagaimana cara menyelesaikan masalah pengambilan keputusan pada pemilu kada. 3. Bagaimana menganalisis permasalahan pengambilan keputusan pemilu dengan menggunakan game teori. Pada bab 2 tinjauan pustaka terdiri dari State of the Art atau SOTA dan studi literatur. Yang pertama pada SOTA berisi 3 jurnal nasional dan 7 jurnal internasional. Berikut ini merupakan contoh jurnal pada SOTA. Selanjutnya ada studi literatur yang membahas mengenai penelitian operasional, game teori, jenis-jenis strategi pada game teori, unsur-unsur dasar game teori, teori permainan kombinatorik, dan teori peluang. Selanjutnya adalah bab 3 metodologi penelitian. Dalam bab 3 terdapat flowchart dan parameter penelitian. Flowchart merupakan aliran yang menunjukkan proses yang dilakukan dalam pengolahan data. Berikut adalah contoh flowchart pengolahan data yang dibuat oleh kelompok kami. Dan selanjutnya adalah parameter penelitian. Parameter penelitian dimasukkan untuk mengetahui tingkat penyelesaian dan hasil yang dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode payoff dan metode equilibrium Nash. Lanjut ke bab 4 yaitu pengumpulan dan pengolahan data. Data yang diolah adalah hasil perolehan kemudian berdasarkan gender. Di sini ada data jurnal ajuan dan data modifikasi. Selanjutnya yaitu menghitung presentasi yang memilih pemain, di mana di sini ada perhitungan jurnal acuan dan modifikasi. Yaitu yang pertama untuk mencari basis presentasi, di mana di sini ada contoh perhitungan basis laki-laki dengan untuk mencari basis perempuan dengan rumus yang sama. Selanjutnya yaitu mencari presentasi pemain, di mana di sini ada contoh perhitungan presentasi pemain A, dan untuk perhitungan selanjutnya dengan menggunakan perhitungan yang sama. Di sini adalah hasil dari perhitungan tersebut. Selanjutnya untuk mencari presentasi payoff, di mana di sini ada perhitungan untuk mencari payoff pertama untuk payoff A, di mana untuk mencari payoff yang lainnya dengan rumus yang sama diperoleh dengan hasil sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel selanjutnya, yaitu untuk menentukan nilai payoff dengan persamaan sebagai berikut dengan hasil dari jurnal acuan sebagai berikut dan data modifikasi. Selanjutnya yaitu pada penelitian ini menggunakan 3% gen, di mana digunakan matriks sebagai berikut. Selanjutnya hasil dari matriks bisa dilihat di sampingnya dengan matriks jurnal acuan dan modifikasi dengan hasil, di mana untuk jurnal acuan ditandai dengan bintang, di mana hasil perolehan yaitu A2, B1, C2, dan data modifikasi dengan ditandai dengan warna merah dengan hasil yang sama. Bab 5. Analisa dan pembahasan. Pada analisa dalam bentuk jurnal acuan atau jurnal asli membahas mengenai penerapan metode game teori untuk mengetahui dan membandingkan strategi pemenangan para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada pemilu kada DKI Jakarta tahun 2017. Bisa dilihat pada slide berikut ini. Selanjutnya pembahasan dapat dilihat berdasarkan slide berikut ini. Dan hasil data modifikasi. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tentang pengambilan keputusan pemilu dengan menggunakan game teori adalah metode yang digunakan yaitu mengambil sampel dengan survei melalui penyebaran kuesioner berdasarkan gender, domisili, usia, pendidikan, dan suku. Cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan pemilu adalah membandingkan strategi pemenangan pada calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada pemilu kada DKI Jakarta tahun 2017. Data yang didapat dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dimodifikasi yang berasal dari penelitian yang sudah ada. Hasil kuesioner dibagi berdasarkan gender. Berdasarkan data hasil kuesioner berdasarkan gender, hanya diambil responden yang memilih satu pasangan saja, dan untuk kuesioner yang memiliki jawaban akan dianggap tidak ada.